Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sueb Tahir, di Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahim. Para pemirsa dimanapun berada, selamat siang. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita semuanya selama ini, khususnya atau terutama di masa pandemi ini. Sobat Ngobras semuanya, akhir-akhir ini media elektronik, cetak, dan media sosial ramai membicarakan tentang kemenangan Taliban di Afghanistan yang beberapa tahun lalu dibombardir oleh pasukan AS dan NATO karena menolak menyerahkan pemimpin Al-Qaeda Usama bin Laden. Taliban kini kembali berkuasa di negara yang selama ini syarat dengan konflik. Ada yang gembira menyambut baik kemenangan itu, ada pula yang was-was, ada juga yang bersikap wait and see, tapi semuanya itu wajar-wajar saja, tergantung bagaimana kita melihat dan dari kacamata mana kita memandangnya. Saya sendiri cenderung mengambil sikap wait and see dengan beberapa catatan. Pertama, Taliban dalam sejarahnya pernah menjadi sebuah gerakan Islam yang sangat keras dan konservatif, menampung kelompok-kelompok Islam radikal dari berbagai negara, termasuk Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Mus'ab Zarqawi, dan tokoh-tokoh radikal lainnya dari berbagai negara Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di belakang sejumlah aksi teroris yang terjadi di belahan dunia, bahkan menuntahkan sejumlah negara dengan berbagai afiliasinya seperti Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somalia, Afghanistan, dan Afghanistan sendiri. Kedua, sebagai gerakan Islam yang berhasil mencapai kekuasaan melalui perjanjian dengan AS, sudah barang tentu akan menjadi model pergerakan Islam garis keras di berbagai negara untuk menempuh jalan yang sama dengan yang dilakukan oleh Taliban dalam rangka mencapai tujuannya, terutama di negara-negara sekitarnya seperti Mesir, Sudan, Aljazair, Somalia, Nigeria, dan juga Indonesia, yaitu menggunakan pola perlawanan yang tiada henti sebagaimana yang dilakukan Taliban selama kurang lebih 20 tahun pasca invasi AS ke Afghanistan. Ketiga, sejak Mujahidin hingga Taliban, banyak orang Indonesia yang berangkat ke Afghanistan dan bergabung ke dalam gerakan radikal di sana. Pada tahun 80-an 90-an, banyak warga Indonesia yang turut membantu perjuangan Mujahidin melawan Uni Soviet. Mereka adalah kader-kader Jamaah Islamiyah. Pada masa Taliban, yaitu pada tahun 80-an, juga banyak orang Indonesia yang bergabung ke Al-Qaeda di Afghanistan. Di sana mereka mengikuti pelatihan militer, merakit bom, cara mengintai, dan berbagai jenis latihan yang erat kaitannya dengan rencana pengeboman sebuah tempat atau lokasi. Termasuk bagaimana menarget seseorang yang dianggap vokal melawan kelompok radikal. Mereka inilah di kemudian hari menjadi pelaku-pelaku bom bunuh diri di Indonesia pada awal-awal tahun 2000-an seperti bom Bali 1 dan 2, pengeboman di Marriott Hotel, di kediaman Dubes Filipina, dan pengeboman semula gereja di beberapa wilayah Indonesia. Kader-kader ini sampai saat ini masih banyak yang aktif mendukung gerakan radikal di Indonesia, termasuk menyebarkan provokasi, propaganda tentang penegakan khilafah Islamnya di Indonesia. Keempat, setelah 20 tahun lebih berjuang melawan invasi AS, Taliban dan AS kemudian menandatangani perjanjian pada Februari 2020 di Doha, yang isinya antara lain bahwa AS harus meninggalkan Afghanistan secara total sebelum tanggal 11 September 2021, dan secara otomatis Taliban menjadi penguasa de facto di Afghanistan sejak Taliban menjadi penguasa de facto di Afghanistan. Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Ashraf Ghani pada pertengahan Agustus ini 2021, Taliban sepertinya telah mengubah wajah. Narasi-narasi yang dikembangkan saat ini cenderung memberikan harapan baru bagi warga Afghanistan dan masyarakat internasional. Taliban nampaknya menyadari bahwa perjuangan untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan tidak akan mungkin dapat terwujud melalui kekerasan, eksklusivisme, dan konservatisme, tetapi sebaliknya harus moderat, inklusif, dan toleransi. Yang menarik sekali karena dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Taliban dengan AS juga menekankan bahwa Taliban tidak akan mengizinkan siapapun untuk menjadikan wilayah Afghanistan sebagai basis kegiatan terorisme yang menyasar kepentingan AS di kawasan ini. Artinya bahwa kelompok-kelompok radikal di berbagai negara
termasuk di Indonesia, jangan lagi bermimpi untuk hijrah ke Afghanistan untuk melakukan pelatihan sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Taliban tidak akan menerima siapapun dan dari negara manapun yang akan menjadikan negara asalnya sebagai target operasi terorisme. Kelima, Indonesia dan Afghanistan adalah dua negara sahabat dari dulu sampai sekarang. Indonesia banyak membantu pemerintah Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian dan sebaliknya Afghanistan menganggap Indonesia sebagai negara sahabat yang akan selalu menjadi inspirator dalam mewujudkan Afghanistan yang damai berkemajuan. Oleh karena itu, jika nanti Taliban berhasil mewujudkan rekonsiliasi nasional dan membentuk pemerintahan nasional yang baru yang diterima oleh semua pihak yang bertikai di sana, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah Afghanistan akan meminta pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam membantu pembangunan Afghanistan. Dari 5 poin tadi yang saya sebutkan, maka kita warga Indonesia sebaiknya bersikap wait and see dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di sana, dan kelompok-kelompok radikal jangan lagi berpikir untuk hijrah ke Afghanistan untuk melakukan pelatihan di wilayah Afghanistan karena tidak akan mendapat tempat satu jengkal pun di sana. Terima kasih kepada pemirsa semuanya. Salam sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.